Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Bilan Aisyah. Saya bersama dengan teman saya yakni Nabila Sarasifa dari program studi Teknik Informatika ingin menyampaikan materi tentang komputasi awan atau yang sering disebut dengan cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan merupakan metamorfola dari internet. Jadi definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengelolaan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lainnya dalam waktu yang sama. Sehingga komputasi awan termasuk dalam teknologi yang menjadikan internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna atau yang sering disebut user. Dengan menggunakan cloud computing, maka tidak perlu lagi untuk menginstal sebuah aplikasi secara manual dan memudahkan untuk mengakses informasi melalui internet. Komputasi awan saat ini merupakan tren teknologi terbaru dan contoh bentuk pengembangan teknologi cloud computing ini adalah e-cloud. Komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing merupakan komputasi atau perhitungan yang dilakukan di awan. Awan yang dimaksud adalah jaringan internet. Karakteristik cloud computing. Yang pertama yaitu demand self-service atau pelayanan mandiri diri sendiri saat diperlukan. Kedua, broad network access atau akses yang benar. Ketiga, resource pooling atau resource menyatu. Keempat, rapid elasticity atau elastisitas cepat. Kelima, measured service atau layanan pengukuran. Struktur komputasi awan. Selanjutnya masuk pada materi pembahasan mengenai struktur apa saja yang dimiliki oleh komputasi awan. Yang pertama yaitu komputer front end. Komputer end merupakan komputer desktop yang muncul pada halaman depan interface atau antarmuka, yang mana dalam hal ini merupakan sisi dari silent dan sistem cloud computing yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan fungsi dari setiap interface-nya. Kedua, komputer backend. Komputer backend adalah komputer untuk melayani kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah komputer server dan data server. Biasanya komputer backend menangani kinerja dan kebutuhan pengelolaan bisnis dan berkapasitas tinggi. Tiga, komputer front and backend atau yang sering disebut hybrid. Struktur yang ketiga ini berfungsi untuk menghubungkan antara kedua komputer di atas, di mana memungkinkan untuk dapat bertukar informasi dan data secara tepat dan akurat. Contoh dari device ini adalah LAN atau Local Area Network dan Internet. Kemudian jenis-jenis dari teknologi cloud computing. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi dari cloud computing, selanjutnya masuk pada jaringan atau tipe dari teknologi cloud computing. Yang pertama yaitu public cloud computing, adalah penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik. Kedua, private cloud merupakan pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat private. Biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis agar lebih mudah dan cepat dalam menghubungkan komunikasi antar tim. Ketiga, community cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public computing, yang mana layani ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yakni Nabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat komputasi awan. Yang pertama yaitu skalabilitas. Dengan cloud computing, kita bisa menambahkan kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan, misalnya hard disk, flash disk, dan lain-lain. Kita cukup menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asal kita terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan kita mengakses data di saat yang penting. Dan yang ketiga, keamanan, yaitu data kita bisa terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing, sehingga bagi perusahaan yang berbasis IT, data bisa disimpan secara aman di penyedia cloud computing.
Itu juga mengurangi biaya yang diperlukan untuk mengamankan data perusahaan. Yang keempat, kreasi, yaitu para user bisa melakukan atau mengembangkan kreasi atau project mereka tanpa harus mengirimkan project mereka secara langsung ke perusahaan, tapi user bisa mengirimkannya lewat penyedia layanan cloud computing. Dan yang terakhir, kelima, kecemasan. Ketika terjadi bencana alam, data milik kita tersimpan dengan aman di cloud meskipun harddisk atau gadget kita rusak. Selanjutnya, layanan komputasi awan. Yang pertama yaitu infrastruktur as a service, adalah layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Semua komponen tersebut digunakan untuk membangun komputer virtual. Yang kedua, platform as a service adalah layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Dan yang terakhir, software as a service adalah layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Selanjutnya, cara kerja dari komputasi awan. Untuk teknologi cloud computing sendiri menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola sebuah data. Sistem sangat memudahkan user dalam mendaftar dan masuk pada aplikasi tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu. Karena tidak memerlukan proses instalasi, maka penyimpanan dilakukan secara virtual, sehingga tidak membebani pengguna memori pada perangkat komputer klien. Kemudian, Anda dapat menjalankan berbagai perintah yang ada pada menu tampilan antarmuka dan selanjutnya akan diproses oleh server aplikasi. Dan terakhir, kekurangan dan kelebihan dari cloud computing. Kelebihan dari cloud computing yang pertama yaitu fleksibel, lalu hemat biaya, dan menghemat penyimpanan pada perangkat. Dan kelebihan lainnya yaitu pengguna cloud lain diantaranya adalah kecepatan, kehandalan, produktivitas, dan lain-lain seperti yang dijelaskan pada manfaat cloud computing. Lalu kekurangannya yaitu harus terhubung dengan internet, keamanan data, dan kesalahan sistem.